Cara Kalau usaha mainnya ketika mas, kita kerja, ala aku. kita punya usaha lagi, itu kita harus benar-benar proper. Kalau nggak proper, angus modalnya gitu. Sayang kan. Udah kita kerja capek-capek buat buka usaha, tapi kita tuh nggak proper sama usaha kita, nggak bisa fokus, akhirnya ya itu nguap uangnya, uang modalnya nguap. Modalnya nguap guys. Makan dulu ya, kalau aku ini trik aku ya, bukan yang sering aku lakuin ya, ketika aku butuh modal usaha, aku jadiin uang buat modal usaha, aku jadiin emas ya kan. Aku jadiin emas, setelah jadiin emas, aku gadein emasnya. Aku gadein uang dari dari emasnya, gede emas aku buat modal usaha atau nambahin buat usaha aku gitu. Nah, terus kalau misalnya kita gagal bayar, nah trik aku begini ya caranya. Kalau memang sengaja buat seperti itu ya, aku milih gramasi kecil-kecil waktu beli emas. Misal kalau aku bisa beli 10 gram emas, aku beli 0,5 sebanyak 20 piece. Sebanyak 20 piece. Jadi kan sama aja itu. Jadi 10 gram tapi bentukannya kecil-kecil, gramasi 0,5. Oke. Setelah itu aku masukin ke Pegadaian. Di Pegadaian itu aku aku bagi menjadi 5 surat. Jadi kalau 5 surat, kalau 20 kan satu surat ada 4 piece itu ya, 4 piece emas ya yang gramasi kecil-kecil, aku masukin di situ. Nah, dari situ guys, dari usaha yang aku putar pakai uang itu tadi, itu aku buat nyicil emas itu tadi gitu. Jadi ketika ada nggak berjalan ya, amit-amit ya, ketika ada nggak berjalannya usaha yang baru itu kan, itu tuh nggak kehilangan semua karena udah ada yang aku cicil beberapa surat tadi gitu loh gitu. Dan ketika pun itu biasanya nggak kebayar semua, kalau di Pegadaian ya, kalau harga emas naik guys, itu kita masih kasih kembalian loh, enaknya begitu. Jadi kita tuh nggak rugi banget gitu loh. Jadi misal harga emas waktu kita taruh di Pegadaian misalnya 500.000 ya kan. Nah, kita dapat uang dari Pegadaian 500.000. Ketika kita nggak bayar ya, kita lelang, ibaratnya kalau sekarang tuh galbay atau kita lelang. Misalnya harga emasnya sekarang jadi 800, itu kan ada selisih 300.000. Nah, itu 300.000 itu tadi dikasih ke kita guys sama Pegadaiannya, enaknya begitu gitu loh. Enaknya begitu di Pegadaian gitu. Dipotong sama pajak tapi ya maklum lah ya, karena kan lelang kan ya, ada pajaknya juga gitu. Enaknya begitu. Jadi sebelum uang kalian buat apa-apa ya, misal dibikin usaha atau apa gitu, dirupain emas dulu gitu. Itu trik aku, semoga bisa kepake gitu guys. Dan orang sekarang kayaknya sejak ada kripto itu udah males beli properti. Makanya sekarang properti murah-murah guys. Pertama, nggak enaknya kalau beli properti itu nggak ada standarnya. Beda kalau kita rupain emas tuh ada nilai standarnya guys. Jadi misal standar di Pegadaian jual berapa beli berapa itu udah jelas, dan itu rata semua, ada parameter harga emas dunia. Tapi kalau tanah mana ada apartemen mana ada, rumah mana ada, nggak ada parameter harganya, nggak ada gitu. Ibarat UBS sama Antam pun itu paling selisih cuma 1.000 atau 5.000 atau 10.000 paling banyak. Sedangkan kalau tanah, ayo kalian mau jual kemana? Misal kalian butuh duit, teman-teman butuh duit, jual tanah. Akhirnya gini, karena nggak ada standar ya harga tanahnya. Aku punya uang segini, kalau kamu mau ya udah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Akhirnya begitu. Akhirnya awalnya kita jual mahal, ekspektasi kita awalnya kita beli mahal, ekspektasi kita bisa naik 10 kali lipat, 50 kali lipat, nggak akan bisa.
karena nggak ada standarnya. Beda sama emas, emas tuh sudah pasti bisa dihitung persenannya, itu tiap tahun naik berapa persen tuh bisa dihitung. Tapi kalau tanah nggak ada guys, nggak ada standarnya. Itu rumah, tanah, apartemen nggak ada standarnya. Terus biaya maintenance-nya juga, punya kosan, punya apartemen itu biaya maintenance juga mahal. Makanya mending dirupain yang lain, dibeliin kripto, kayak dibeliin saham, emas sudah pasti naik, liquid, bisa dijual kapanpun. Itu begitu. Dan rata-rata orang yang menjual tanah ya, yang ngejual tanah itu mereka nggak beli sendiri guys. Siapa? Tinggalan orang tua. Makanya ketika mereka jual dengan harga rendah di bawah pasaran pun nggak apa-apa, karena bukan mereka yang beli gitu. Rata-rata dari mana? Dari warisan. Makanya aku heran ya, orang-orang ini kok gampang banget ngelepas tanah itu. Karena apa? Ternyata mereka